Hai, saya adalah Dokter Putri, spesialis gizi klinik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gizi buruk pada anak-anak. Tentunya Mom, sebagai orang tua, kita pengen anak kita tumbuh kembangnya yang paling maksimal. Dan tentunya untuk tumbuh kembang yang sempurna, kita harus mengoptimalkan juga gizi dan status nutrisi anak tersebut. Nah, tentunya kita nggak ingin nih ya, pertumbuhan anak kita terganggu karena terjadinya gizi kurang atau gizi buruk. Nah, apa itu sebenarnya gizi buruk? Gizi buruk itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana anak-anak kita itu nutrisinya tidak tercukupi sehingga terjadi gangguan pada antropometrinya, yaitu biasanya bisa dinilai dari penilaian berat badannya dibandingkan terhadap tinggi badannya, terhadap umurnya, atau bisa juga dari lingkar lengan anak tersebut. Sebagai orang tua kita harus memperhatikan gizi mereka. Kenapa? Karena ternyata gizi buruk ini memberikan dampak yang kurang baik. Menurut data WHO, ternyata sebesar 13 kali lipat anak-anak yang mengalami gizi buruk akan menyebabkan risiko peningkatan kematian karena penyakit infeksi dan berbagai penyakit lainnya. Oleh karena itu, tentu kita harus waspada. Apalagi data di Indonesia menyatakan, menurut data Riskesdas di Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa 17,7% anak-anak di Indonesia, terutama balita, mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Gizi buruk pada umumnya terjadi karena suatu proses yang panjang. Jadi penyebabnya pun bervariasi. Jadi beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya seorang anak itu mengalami gizi buruk adalah yang pertama, kurangnya asupan atau intake yang masuk pada anak tersebut. Bisa jadi karena orang tua tersebut adanya gangguan di masalah perekonomian ya, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan asupan yang lebih bervariasi. Bisa juga dalam hal karena kekurangan dari pengetahuan orang tua. Misal, kita memiliki pendapatan yang cukup tetapi pengetahuan kita tentang pemberian gizi yang optimal itu kurang. Karena gizi pada anak-anak itu tidak hanya tentang makronutrien atau yang biasanya kita kenal dengan karbohidrat, protein, dan lemak, tetapi kita juga harus memperhitungkan pemberian mikronutrien yang tepat yang bisa kita dapat, yaitu vitamin dan mineral dari buah dan sayur. Nah, oleh karena itu penting sekali pengetahuan orang tua untuk pemberian nutrisi yang optimal untuk anak-anak. Penyebab lainnya apa, Mos? Penyebab lainnya bisa jadi karena adanya suatu infeksi yang dialami anak tersebut, terutama jika infeksi tersebut berjalan secara jangka panjang. Jadi anak tersebut bisa jadi dia berkali-kali sakit tertentu sehingga menyebabkan asupannya kurang, atau mungkin memang ada gangguan di pencernaannya sehingga penyerapannya bisa terganggu, dan lain-lain. Atau bisa juga karena memang anak tersebut cenderung menyukai makanan tertentu. Ya, beberapa anak memang biasanya dikenal dengan nama picky eater. Jadi cenderung menyukai beberapa jenis makanan yang mungkin manis-manis atau yang asin-asin saja. Padahal belum tentu apa yang anak-anak suka tersebut makanannya bisa dapat mencukupi semua kebutuhannya baik makronutrien maupun mikronutrien. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus lebih bijak lagi dalam menyikapi pemberian makanan pada anak-anak ini. Penyebab lain yang juga perlu kita perhatikan adalah pola makan anak yang tidak teratur. Jadi biasanya anak tersebut karena asik bermain, mereka lebih mudah terdistraksi sehingga mereka cenderung makannya lebih lama atau asupannya lebih sedikit ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus mengajarkan pada mereka tentang jadwal dan pola makan yang benar. Ada 3 makan utama dan juga diselingi dengan snack-snack yang sehat. Biasanya bisa kita berikan berupa buah potong. Penyebab lainnya yang perlu kita waspadai adalah kurangnya asupan atau nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebagai orang tua kita memang harus memperhatikan asupan itu mulai dari saat program hamil, saat hamil harus tercukupi, saat lahir kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, setelah 6 bulan kita harus terus memantau pemberian empasinya. Oleh karena itu apabila pemberian ASI atau empasinya kurang atau tidak sesuai, hal itu juga bisa menyebabkan terjadinya gizi buruk pada anak-anak tersebut. Selain itu, apabila jarak kelahiran antar saudara juga terlalu dekat, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya gizi buruk.
Beberapa gejala yang harus kita perhatikan pada anak-anak dengan gizi buruk, contohnya adalah pada anak-anak tersebut biasanya kelihatan dari berat badan atau tinggi badannya, biasanya kurang sesuai dengan usianya, atau pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya lebih lambat pada usianya dibanding teman-teman atau saudaranya. Selain itu, apabila kita perhatikan, anak tersebut juga memiliki beberapa gangguan lain. Contohnya, anaknya lebih gampang gelisah atau rewel. Di dalam tubuhnya dia cenderung badannya terlihat kurus, atau badannya terlihat kurus tapi perutnya tampak buncit. Gejala lainnya bisa kita lihat dengan adanya rambutnya gampang rontok, kering, kusam, atau kadang juga bisa tampak seperti kemerahan seperti warna rambut jagung. Gejala lainnya adalah anak tersebut biasanya cenderung kurang aktif dibanding usianya ya. Jadi dia lebih gampang capek, lemah lesu. Jadi kita juga perlu untuk mewaspadai terjadinya gangguan gizi pada anak tersebut. Atau apabila kita sedang kontrol ke dokter, anak itu tidak berada pada kurva yang seharusnya di usianya. Oleh karena itu, berbagai gejala tadi harus terus kita pantau pada anak-anak kita. Gejala lainnya adalah anak tersebut juga terkadang pada pergelangan kaki atau di seluruh tubuhnya juga bisa mengalami pembengkakan. Walaupun memang pembengkakan pada anak-anak tidak hanya mengenai gara-gara gizi buruk. Nah, apalagi mom yang perlu kita perhatikan akan gejala-gejala gizi buruk pada anak-anak. Yaitu biasanya anak tersebut kulitnya kering ya. Terus kalau misal luka juga kok sembuhnya tuh lama. Atau anak tersebut cenderung lebih mudah sakit, bolak-balik sakit, kemudian sakit sembuh lagi, sakit sembuh lagi, ya jadi lebih rentan terkena penyakit infeksi. Sehingga kalau beberapa gejala tersebut kita temui pada anak-anak, sebaiknya kita segera pergi ke dokter anak atau dokter yang biasanya memegang anak tersebut. Beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi gizi buruk pada anak kita adalah diawali dengan pemrograman hamil yang tepat, Mom. Yaitu kita mengonsumsi nutrisi yang optimal sejak 1000 hari pertama kehidupan. Mulai anak tersebut dalam kandungan kita, kemudian saat lahir, kita memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Tentunya diteruskan sampai 2 tahun ya yang disarankan. Kemudian di atas 6 bulan kita memberikan empasi yang sesuai dengan umurnya, jenisnya, jumlahnya, dan kita harus memperhatikan juga higienitas makanan tersebut. Jangan sampai makanan tersebut justru menimbulkan penyakit pada anak tersebut. Selain itu, kita juga harus memberikan asupan yang optimal pada anak kita sesuai pedoman dari gizi seimbang. Tercukupinya karbohidrat, protein, lemak, serta mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Ya, oleh karena itu moms, kita harus selalu memberikan makanan yang bervariasi. Selain itu, sebagai orang tua kita juga harus memeriksakan anak kita secara rutin ya kepada dokter anak atau kepada posyandu atau puskesmas terdekat. Berat badannya, tinggi badannya yang kemudian akan dilihat grafik pertumbuhannya sesuai dengan rekomendasi WHO ataupun CDC. Jadi ketika ada kurva yang tidak sesuai, maka kita bisa segera mencegahnya agar tidak lebih buruk lagi berdasarkan arahan dari dokter yang memegang tersebut. Hal lain yang juga kita perlu perhatikan adalah pemberian imunisasi yang tepat waktunya maupun usianya ya, sehingga diharapkan dengan berkurangnya paparan penyakit pada anak tersebut juga bisa mengoptimalkan lagi asupan dan tumbuh kembang pada anak tersebut. Jadi solusi yang bisa kita berikan ketika anak kita sudah mengalami gizi kurang atau gizi buruk adalah kita bisa membawanya ke dokter terdekat untuk dipantau lebih lanjut tentang grafik berat badan terhadap tinggi badan anak tersebut. Kemudian kita ikuti program dari dokter anak maupun dokter gizi bagaimana untuk peningkatan optimalitas nutrisi anak tersebut. Apalagi yang bisa kita berikan, tentunya selama di rumah kita menyajikan makanan-makanan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, kita berikan gizi seimbang, mulai makronutriennya, mikronutriennya yang sudah dibuatkan oleh dokter. Selain itu, kita juga memperbaiki dari pola makan anak tersebut. Usahakan kenalkan mereka pada jadwal yang teratur sehingga bisa mengenal rasa lapar. Sebisa mungkin ketika program, kurangilah makanan-makanan yang tidak bernutrisi
Dan kembalilah pada makanan-makanan yang alami, sehingga anak-anak kita bisa lebih optimal lagi peningkatan dari berat badannya. Perhatikan juga tentang bagaimana cara proses pemasakan dan juga penyiapan serta pengolahan dari bahan makanan tersebut. Bagaimana kita menyiapkannya, membersihkannya, jangan sampai makanan tersebut malah menimbulkan infeksi pada anak kita. Saat pengolahan pun sebisa mungkin kurangilah jenis-jenis pemrosesan yang malah mengurangi dari nutrisi tersebut, seperti terlalu banyak digoreng, dibakar, atau diasap. Jadi lebih banyaklah diusahakan dikukus, direbus, atau di steam. Perlu perhatikan juga tentang higienitas dari makanan-makanan tersebut dan juga peralatan makan anak ya moms, karena bisa jadi itu menjadi sebagai sumber infeksi yang akan malah memperburuk keadaan gizi buruk anak. Dan jangan lupa untuk pemilihan makanan pada beberapa anak yang alergi juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita memberikan makanan yang bisa memicu alerginya dan akhirnya juga bisa mempengaruhi asupan anak tersebut. Apabila kita sudah memberikan makanan yang sudah usaha dengan maksimal, namun ternyata tetap ada gangguan pada gizi anak tersebut, tentunya kita harus rutin kontrol kepada dokter yang telah merawat anak tersebut. Apakah ada penyebab-penyebab lain seperti gangguan di saluran pencernaan anak tersebut yang perlu untuk tindak lanjut yang lebih. Nah, semoga semua penjelasan tadi bisa membantu ibu-ibu untuk mencegah atau mengatasi terjadinya gizi buruk, agar tentunya anak kita bisa tumbuh dan berkembang lebih optimal lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya Moms, buat update video informatif lainnya dari Moms ID.